Kenapa ma'rifat cinta? Karena awaluddin ma'rifatullah. Awalnya beragama itu bukan syariat. Awalnya beragama itu ma'rifat. Awaluddin ma'rifatullah. Hanya saja sering atau kebanyakan dari kita salah memulainya. Mulainya dari syariat. Apa yang terjadi? Konflik. Saling menyalahkan. Jika agama itu kebenaran, maka berhentilah saling menyalahkan. Kalau mau mulai dari ma'rifat, nanti akan menjadi jelas gamblang semuanya. Semangat banget sholat, semangat banget ngelek-ngelek sih gak sholat. Padahal ditakoni, Kanjeng Nabi ku sholatnya umur piro, cah? Umur 52, 53. Sampai umur piro saiki? 20 terus bid'ah. Kok bisa bid'ah? Aku itu tidak mengajak sampean tidak sholat, tidak. Aku cuma meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sholat itu nomor loro, nomor siji apa? Syahadat. 13 tahun pertama tuh Rasulullah dandani tauhid. Agama itu isinya tauhid, akidah, ibadah, muamalah. Tidak hanya ibadah tok. Kalau tauhidnya nggak beres, akidahnya nggak beres, ibadahnya pasti nggak beres. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ternyata Allah Akbar itu sudah nggak beres. Oleh Allah diejek sama Allah. Fawailun lil musallin. Lalai dalam sholatnya. Kelihatannya sholat, tapi yang tidak kelihatan tidak sholat. Selesai sholat, nyolong sandal. Kenapa? Karena nomor satunya belum beres, syahadatnya belum beres, sudah berani-beraninya kamu sholat. Gitu. Sholat ini bisa menjadi sikap sempurna yang paling nyata dalam hal berdusta kepada Allah. Ini wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi. Aku hadapkan wajahku kepada wajahmu. Nanti dulu. Kita periksa sekarang. Latihan mati ya. Karena sebagian besar dari manusia itu justru pengennya pulangnya ke surga. Aneh. Saya sudah bertanya kemana-mana pada ahlinya lah, itu kiai, dan gus, penyai, siapa lah, Ustadz Syekh Habib. Tolong tunjukkan kepada saya satu dalil saja perintah dari Allah untuk kembali ke surga, untuk berpulang ke surga, ada atau tidak. Para penghafal Al-Quran itu juga diperiksa hafalannya, oh naik gus ternyata gitu. Lah iyalah apa sampean kok repot-repot rebutan surga. Ya, Darul Jannah ya, itu kan artinya kebon, terus pekarangan, halaman, taman, ya. Kali. Oleh karena itu ilustrasinya bukit, sungai, pohon, buah. Justru kita harus mulai bertanya, kok di dalam keterangan tentang surga tidak ada rumahnya ya? Malas. Tukang kebunnya mulai nang rumah, kok sampai narap mulai nang kebun? Aneh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Siapa yang berangkat dari kemarin? Saya rumahnya sini. Dari kemarin di sini. Atau dari kemarinnya lagi? Atau kapan berangkatnya? Barusan. Ini acara disiapkan berapa hari? 1 minggu dipersiapkan. Tapi boleh percaya atau boleh tidak, acara yang sederhana ini, yang pesertanya ketutupan pagar keliling ini ya, ini dipersiapkan Allah itu 39 tahun. Suwi ya. Kenapa? Karena umur saya 39 tahun. Loh ini sepertinya sepele tapi serius. Sampean kalau nggak lahir dulu nggak bisa datang loh. Ya. Bapak ibu sampean kalau nggak nikah dulu, kalau nggak hamil dulu ibu sampean, ya. Sampean nggak sekolah dulu, nggak nyantri dulu, dan lain sebagainya, nggak bisa datang. Itu artinya setiap perjumpaan membutuhkan seumur hidupmu. Ya. Setiap perjumpaan yang mungkin lebih sering kalian sepelekan, kalian remehkan, itu padahal hal yang serius yang sudah ditulis Allah di Lauhil Mahfuz. Dan membutuhkan seumur hidup kita untuk sampai pada akhirnya kita alami. Nah seringkali karena kita remehkan, kemudian ada ujaran, ada ayatnya Allah,
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah ya. Kami yang goblok, kami yang bodoh, tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan. Kami saja yang terlalu sering menyepelekan. Siapa tahu gara-gara ketemuan sederhana ini sampean ketemu jodoh ya. Siapa yang jomblo? Ayo jomblo bersatu, tak bisa disalahkan. Jomblo bersatu, ayo. Tak bisa sholawatan. Siapa tahu ketemu jodoh ya. Siapa tahu kemudian ketemu mursyid. Katanya kemana-mana cari mursyid nggak ketemu ya. Kita selalu mencari yang tidak ada dan menemukan yang ada. Terus buat apa kita nyari? Lebih baik berhenti mencari dan mulai menemukan. Saya sudah menemukan. Ada status. Dicatat mas, di update status. Status WA. Ya. Status WA. Kita selalu mencari yang tidak ada dan menemukan yang ada. Maka lebih baik berhenti mencari dan mulai menemukan. Viralkan. Viralkan ya. Hashtag. No hoax. Cinta juga begitu. Ya. Siapa tahu sebenarnya kita sudah sering berpapasan dengan calon jodoh kita, tapi sing ngelirik wedokan liyo. Astagfirullah. Ya. Sing ngelirik wong lanang liyo, padahal sudah Allah dekatkan sedemikian rupa. Mencintai itu kata kerja, dicintai itu kata sifat. Tapi cinta bukan kata benda. Cinta itu kata hati. Catat mana? Main ge Bang Ige. Mencintai itu kata kerja, dicintai itu kata sifat. Diketik ini. Tapi cinta bukan kata benda. Cinta itu kata hati. Tak mau nulis. Jomblo itu bukan kekurangan cinta, jomblo itu kekurangan pasangan. Cintanya banyak tumpah ruah, tapi tidak ada yang nerima. Apa? Kenapa bisa begitu? Dosa apa yang gue perbuat? Karena cinta itu luka, rindu itu perihnya. Wih. Cinta seharusnya bahagia, tapi mengapa rindu itu derita? Wih. Hashtag WKWKWK. Ulaan akhir sampean ya. Alhamdulillah saya menulis Makrifat Cinta itu tahun 2012. Gara-gara diminta oleh editor pada waktu itu dari penerbit Mizan. Mereka memberi kesempatan saya 4 bulan untuk menulis apa saja. Karena Makrifat Cinta ini buku pertama saya. Menulis apa saja bebas, yang penting mau menulis. Tapi karena saya kakean dolan kemana-mana sampai saya lupa bahwa saya punya janji pada Mizan untuk menulis buku. Sampai akhirnya 10 hari terakhir baru ditagih sama editornya. 8 hari saya gunakan untuk mikir judulnya apa ya. Mikir judul aja. Terus ngetek ngerokok akeh, kopi dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ketemu judul Makrifat Cinta. Kok apik judulnya gitu ya. Tapi bingung mau nulis apa. Karena tidak punya pengalaman menulis buku pada awalnya. Kalau menulis reportase, laporan-laporan berita sudah cukup pengalaman, sekitar 10 tahun di Jawa Pos. Tapi menulis buku yang perlu stamina tinggi dengan jumlah halaman yang harus cukup banyak, sekitar 250 halaman kalau nggak salah. Saya belum punya pengalaman. Sehingga ketika menemukan judul Makrifat Cinta pun saya tidak tahu harus menulis apa. Tapi itu justru menjadi teori kepenulisan saya. Saya tidak tahu, maka saya menulis. Kenapa? Karena kalau saya tahu pasti saya banyak bicara daripada banyak menulis. Lagi pula, sebanyak-banyak yang kita tahu, masih lebih banyak yang kita tidak tahu. Oleh karena itu, semakin banyak tidak tahu sebenarnya semakin sugih, semakin kaya raya. Memiliki bahan yang tidak ada habisnya untuk dituliskan. Tersisa waktu 2 hari.
2 hari itulah yang saya gunakan ngebut 2 kali 24 jam menuliskan buku Ma'rifat Cinta ini, tanpa tahu dari mana mulainya dan di mana selesainya. Saya hanya percaya kepada jari-jari saya, karena jari-jari saya sudah ikut saya seumur hidup, Mas. Ya, dia sudah tahu pikiran saya, perasaan saya, sehingga ketika menulis, pikiran dan perasaan saya tidak perlu ikut-ikut. Saya hanya menyerahkan kepada ahlinya. Ahlinya tulis menulis ya jari jemari kita, sehingga saya bebaskan pikiran dan perasaan untuk mengembara kemana-mana. Jari-jari inilah yang mengetik. Dalam waktu 2 hari bisa menyelesaikan sekitar 7 bab. Boleh tepuk tangan, 7 bab itu yang saya setorkan ke editor, dan sebenarnya tangan saya masih gatel waktu itu untuk menuliskan 2 bab lagi. Tapi karena editornya sudah pusing ya menyunting buku yang menurut dia orisinil itu, sehingga dicukupkan 7 bab. Dan karena penerbit itu selalu tertib dengan jadwal naik cetak, sehingga saya tidak bisa nambah halaman lagi. Saat ini buku Ma'rifat Cinta diterbitkan ulang oleh penerbit buku Kompas. Itu juga mereka yang minta, saya nggak pernah nawar-nawarkan naskah ke siapa-siapa. Kalau mengadu domba sering, sampean nggak mau, ini Bentang mau loh, gitu. Bentang nggak mau, ini penerbit KPG mau loh. Kita ini kan berpengalaman Divide et Impera ya, memecah belah, ya, adu domba, ya tak adu domba penerbit-penerbit. Gitu. Akhirnya mereka rebutan, alhamdulillah. Nah ini yang buku Kompas ini, penerbit buku Kompas menginginkan untuk menerbitkan ulang Ma'rifat Cinta. Pada terbitan awal ada sekitar 10 kata pengantar dari para doktor, profesor, begawan dan lain sebagainya. Untuk terbitan baru ini ada 8 profesor dan 2 doktor yang memberikan kata pengantar. Jadi kalau sampean baca mulai dari kata pengantar sudah mubeng dulu, ya sudah pusing pasti. Padahal Ma'rifat Cinta sebenarnya ringan-ringan saja. Tapi ini ikhtiar saya dan mungkin boleh ditiru oleh teman-teman, bahwa setiap kita menghasilkan suatu karya, kita perlu untuk mengadili karya kita dulu sebelum menjadi konsumsi publik. Jadi pentingnya endorsement itu bukan semata-mata untuk marketing, ya. Pentingnya kata pengantar juga begitu. Tapi untuk memberi kesempatan pertama bagi orang-orang yang qualified, yang memiliki kapasitas yang baik, untuk membaca lebih dulu karya kita sebelum naik cetak. Dan saya bebaskan beliau-beliau ini untuk memberikan kata pengantar. Salah satunya dari siapa aja ya? Ada dari Profesor Kiai Haji Said Akil Siraj, kemudian Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif, ada dari Profesor Azumardi Azra. Pak Azumardi Azra ini di terbitan awal terlambat memberikan kata pengantar, tak tinggal kemaki aku ya. Padahal itu Profesor Azumardi Azra. Prof sampai yang telat naik cetak, tapi di terbitan kedua ini masuk. Kemudian ada Profesor Komarudin Hidayat, Profesor Damarjati Supajar almarhum, Profesor Nadir Sahusen, Profesor Oman Fatur Rahman, kemudian Kiai Haji Lukman Hakim PhD, dan Dr. Haidar Bagir. Jadi kira-kira ini levelnya kayak disertasi lah ya. Karena dihadiri bahkan lebih dari 3 guru besar, 10 guru besar. Yang mungkin tulisan-tulisan beliau lebih hebat daripada Ma'rifat Cinta itu sendiri. Tapi yang beliau hargai adalah orisinalitas, terus kebaruan ya, dan sesuatu yang khas yang berbeda. Nah, saya pikir lebih baik kita ngobrol saja daripada saya mengupas Ma'rifat Cinta, karena saya tidak tahu apa yang saya kupas. Saya sudah lupa nulis apa. Ya. Saya seringkali lupa menulis apa karena saya memikirkan hal yang lain lagi, dan tidak terlalu memikirkan marketingnya, pemasarannya kayak apa. Itu urusan lain. Pernah ada yang bertanya, Gus, saya pengen menulis itu supaya populer gitu.
Wah salah, kalau tujuan menulis supaya populer salah. Karena kalau pengen cepat populer jangan jadi penulis, tapi jadi YouTuber. Ya. Upload YouTube cepat banget nanti, atau Instagram sekarang jadi seleb tweet gitu, selebgram cepat. Tapi kalau nulis dengan tujuan untuk populer itu sudah awalan yang kurang pas. Kalau kata Pram itu kan menulis mengabadikan apa? Hah? Pekerjaan keabadian. Artinya kita boleh jadi sudah wafat, tapi pemikiran-pemikiran kita masih abadi, memiliki penanda perjalanan berupa karya-karya. Dan itu yang saya lakukan. Selain menulis buku, saya menulis renungan tasawuf, saya juga menulis isi-isi sosial budaya, kemudian menulis puisi, menulis cerita pendek, menulis novel, menulis lagu. Sudah beberapa tahun diminta untuk menulis naskah film, tapi saya belum mau, ya belum saya lakukan. Saya pikir itu awal dari saya, nanti saudara moderator aja yang mengupas ya, kita naikkan derajatnya menjadi pembedah. Ya, pembedah buku Ma'rifat Cinta silakan, atau langsung tanya jawab enggak masalah. Sampean belum baca buku Ma'rifat Cinta enggak masalah. Yang penting jangan lupa baca Quran. Ya. Koran. Nggak ngerti isinya nggak apa-apa, yang penting ngerti dirimu sendiri. Ya. Yang lebih penting dari baca Ma'rifat Cinta adalah beli Ma'rifat Cinta. Beli bukunya sebanyak-banyaknya, bagi-bagikan ke orang-orang ya. Sopo ngerti dari amal jariahmu. Begitu pengantar sedikit dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderatornya melakukan bedah. Ya, itu tadi sekilas tentang Ma'rifat Cinta. Mungkin ada yang masih ngeblank. Jangan-jangan Ma'rifat Cinta ini buku-buku tasawuf. Silakan, ada yang sudah punya gambaran untuk bertanya? Cek, mohon bertanya Gus, nama saya Badrul Zaman. Gini, untuk mengenai buku Ma'rifat Cinta, saya juga pernah membaca buku karya Taufikur Rahman Al-Azizi dengan judul yang sama Ma'rifat Cinta. Kemudian tentang buku penjelasan sendiri, apakah ada sedikit kesamaan buku tersebut? Kemudian tentang konsep Ma'rifat Cinta, apakah ada korelasinya dengan konsep al-mahabbahnya Robi Al-Adawiyah? Seperti itu, karena buku Ma'rifat Cinta kan dia mengulas bagaimana manusia itu, siapa itu dia manusia, bagaimana awal penciptaan sampai akhir, kemudian juga untuk apa dia diciptakan, kan soal itu sebagai salah satu konsep tasawuf. Apakah ada korelasinya dengan konsepnya Robi Al-Adawiyah? Terima kasih. Berbobot sekali zaman now. Apakah ada kaitannya dengan Rabi'ah Al-Adawiyah? Silakan dikaitkan. Rabi'ah Al-Adawiyah itu mencintai Allah sedemikian rupa sampai-sampai tidak bersedia berpaling dari Allah. Dilamar sama Hasan Basri nggak mau, dilamar siapa-siapa nggak mau. Dan itu bahayanya perempuan jika sudah belajar tasawuf. Sangat sedikit murid perempuan di bidang tasawuf, sangat sulit diterima. Bukan karena apa-apa, karena satu perempuan tuh nilainya 1000 laki-laki dalam tasawuf. Jadi sedikit jumlahnya tapi kualitasnya gede sekali. Komplot. Tidak berlebihan sebenarnya, karena ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah siapa yang harus aku hormati setelah engkau gitu. Jawabannya Amat ibumu. biung. Siapa lagi setelah itu? Ibu. Biung. Siapa lagi setelah itu? Ibu. Siapa lagi setelah itu? Bapak. Jadi ibu itu juara 1, juara 2, juara 3, Harapan bapak pertama. juara harapan 1. Bapak mau berusaha kayak apa, kalah melawan ibu ya. Oleh karena itu juga ibu ini sesungguhnya perwujudan yang paling nyata dari kehadiran Allah. Sampai gak usah atu-atu golek wali ya, waliullah itu. Ibumu itu waliullah itu sudah jelas sekali. Kenapa? Gara-gara ibumu lah engkau kemudian ada di alam semesta ini.
Di antara kita ini kan nggak ada yang berusaha ada tuh. Sampai berusaha apa? Ya, tiba-tiba ada keluar dari mulut rahim ibumu. Jadi adanya kita masing-masing kita ini keajaiban luar biasa. Jika mengadakan kamu saja mudah bagi Allah, maka sangat mudah bagi Allah untuk mengadakan rezeki bagimu, jodoh bagimu, dan lain sebagainya. Dan itu semua karena ibu. Sehingga kalau kita ingin mencuri perhatian Allah, mendapatkan perhatian Allah, bahkan kasih sayangnya dan ridhonya, tidak perlu cara yang aneh-aneh. Cukup memperoleh ridho kedua orang tua, terutama ibu. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah itu bergantung ridho kedua orang tua, terutama ibu. Jadi kadang-kadang kita tuh dolane kaduan, padahal sedemikian dekatnya Allah memberikan isyarah untuk mendekat kepadanya. Seperti kata-kata Hamzah Mansuri, jauh-jauh pergi ke Mekah, ternyata Allah ada di rumah. Itu Hamzah Mansuri. Nah, kalau Rabi'ah Al-Adawiyah, saking tidak mau berpaling kepada Allah, tidak mau berpaling dari Allah, maka dia tidak mau kena godaan apapun, bahkan godaan yang bernama surga. Dan tidak mau kena ancaman apapun, bahkan ancaman yang bernama neraka. Surga kalau sampai menggoda, membuai, dan membuat dia lalai dari perhatian kepada Allah, mau dia bakar. Neraka kalau sampai membuat dia merasa terancam, takut, mau dia siram apinya. Itu juga isyarat bahwa sesungguhnya agama di dalamnya selain mengandung petunjuk, juga mengandung jebakan. Jebakan yang paling susah kita hindari dalam beragama adalah pahala. Kalau tidak ada pahalanya nggak mau gerak, ya. Jebakan kedua, surga. Dan masih banyak jebakan-jebakan yang lain. Adawiyah nggak mau, Rabi'ah Adawiyah nggak mau kena jebakan-jebakan itu. Dia hanya mukhlisin alahuddin, ya, tulus berserah menghadap Allah saja. Dia hanya mau lillahi ta'ala, tidak mau liyane, ya. Ada lillah, ada liyane. Ada yang hanya kepada Allah dan ada yang kepada selain Allah. Cintanya Rabi'ah Al-Adawiyah ini bisa kita jadikan teladan yang luar biasa terhadap kecintaan kepada Allah. Pun demikian masih bisa juga kita pelajari hal-hal yang membuat kita lupa diri. Jadi ubun-ubunnya Rabi'ah Al-Adawiyah itu sudah nempel ke atap langit, tapi mungkin kakinya mulai lupa menginjak bumi, ya, sehingga dia mulai kehilangan gairah terhadap dunia. Dia mulai berpaling dari dunia, padahal dia masih berada di dunia. Nah, kalau kita mau menggunakan rumus kalimat thayyibah, kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik, yang diumpamakan pohon, akarnya menghujam ke dasar bumi, batangnya menjulang sampai ke atap langit. Itu artinya kita tidak boleh melepaskan diri dari menginjak tanah. Ikhtiar manusia bagaimanapun caranya untuk mencapai derajat ilahiyah, tetap saja dia itu derajatnya insaniyah. Contoh terbaik tetap Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau tidak pernah gagal untuk menjadi manusia. Bahkan beliau adalah manusia paripurna, insan kamil. Beliau tidak kehilangan kemanusiawiannya. Lapar ya makan, ngantuk ya tidur, capek ya istirahat, haus ya minum. Waktunya tidak dihabiskan untuk puasa saja, tidak untuk sholat saja. Ya, beliau tetap menjadi manusia. Dan harap diingat, beliau justru diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah ketika beliau berhasil merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah dan merendahkan hatinya serendah-rendahnya di hadapan sesama manusia. Beliau ketika diperjalankan Allah dalam Isra Mi'raj,
itu bukan dalam kedudukannya sebagai nabi, bukan dalam kedudukan sebagai rasul, bukan dalam kedudukan sebagai uswatun hasanah, bukan dalam kedudukan sebagai pemimpin umat terbaik, tapi dalam kedudukan sebagai hamba. Ya, sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bukan sebagai nabi, rasul, uswatun hasanah, pemimpin, bukan, tapi sebagai hamba. Itu juga menunjukkan betapa Allah sesungguhnya maha adil. Kalau sampean mau ketemu sama Allah, kalau sampean mau Allah menjumpaimu, kalau sampean mau Isra Mi'raj, bisa. Bisa. Kenapa? Karena tidak harus kiai, tidak harus nabi, tidak harus wali, tidak harus rasul, tidak harus uswatun hasanah, tidak harus pemimpin. Syarat satu-satunya adalah hamba. Kalau sampean mau jadi hamba, kalau sampean mau menghamba kepada Allah, merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah, nanti Allah akan junjung setinggi-tingginya. Persoalannya adalah kita nggak mau jadi hamba, kita maunya jadi Tuhan, ya. Maunya jadi Tuhan. Durung mati wis ngelebok-ngelebok neraka, ya. Nah, kafir, bid'ah gitu ya. Maunya jadi Tuhan, sukanya mengadili, sukanya menyalahkan. Padahal Allah pengadilannya agung dan tidak suka menyalahkan. Allah sukanya mengampuni, ya. Jadi sesungguhnya ma'rifat cinta atau apapun itu namanya, tasawuf atau apapun itu namanya, adalah ajakan kepada kita semua, setiap manusia, untuk kembali kepada fitrahnya sebagai hamba, ya. Kalau sampean mau bikin cita-cita hidup, cita-cita tertinggi itu adalah menjadi hamba Allah. Tapi sekarang hamba Allah murah, ya. Yang papan pengumuman masjid itu 50.000 hamba Allah, ya. Ya nggak apa sudah. Tapi pencapaian hamba Allah itu membutuhkan kerendahan hati yang luar biasa, ya. Latihannya seumur hidup. Latihannya paling tidak dari sholat fardu, sholat sunnah, ya. Kita meletakkan kepala yang kita perjuangkan setiap hari itu di bawah, lebih rendah daripada pantat kita, ya. Kita latihan terus menjadi hamba Allah, supaya kemudian nanti jika tiba waktunya, Allah bukakan hijab bagimu, kemudian Allah beri tajalli, kemudian Allah akan kasyafkan engkau. Jadi kita bisa belajar pada Rabi'ah al-Adawiyah, tapi paling penting sesungguhnya belajar kepada dirimu sendiri. Murid sejati berguru pada diri sendiri. Guru sejati bermurid pada diri sendiri. Maka ada ujaran man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal diri sendiri, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Kanjeng Nabi juga matur gitu, ada yang lebih besar dari perang Badar, perang melawan diri sendiri. Selalu kembali pada diri sendiri. Justru sekarang pertanyaannya, sampean sudah berapa tahun jadi diri sampean sendiri? Sebagian diantaranya sudah berapa tahun sampean menjadi orang lain atau ingin seperti orang lain? Sampean umpamanya pengen menjadi seperti Chandra Malik, butuh waktu 39 tahun loh, ya. Aku ini kan bukan peristiwa tiba-tiba, ya. Menjalani proses hidup yang sedemikian banyak, lebih banyak gagalnya mungkin daripada berhasilnya. Sedangkan sampean sudah menjadi dirimu sendiri seumur hidupmu. Tapi manusiawi ketika kita merasa perlu untuk meniru orang lain. Justru kalau gagal meniru orang lain, itu saat yang tepat untuk kembali menjadi diri sendiri. Gitu ya? Yes. Terima kasih. Status WKW. Ya, itu tadi yang Mas Zaman. Ada lagi? Mau nyuwun pirsa terkait dengan konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan untuk bisa mengetahui diri sendiri lah. Turun. Mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang kepada Allah. Siapa? Jenenge Nur Khalis. Ojo wedi Mas, berpulang pada Allah itu luar biasa indahnya.
Karena sebagian besar dari manusia itu justru pengennya pulangnya ke surga. Aneh ini. Saya sudah bertanya kemana-mana pada ahlinya lah, itu kiai, lah itu gus, apa nyai, apa siapalah, Ustadz, Syekh, Habib. Tolong tunjukkan kepada saya satu dalil saja perintah dari Allah untuk kembali ke surga, untuk berpulang ke surga, ada atau tidak. Para penghafal Al-Quran itu juga diperiksa hafalannya, gak ono Gus ternyata gitu. Lah iyalah apa sampean kok repot-repot rebutan surga. Ya, Darul Jannah ya. Itu kan artinya kebun. Kebun, terus pekarangan, halaman, taman ya. Kali. Oleh karena itu ilustrasinya bukit, sungai, pohon, buah. Justru kita harus mulai bertanya, kok di dalam keterangan tentang surga tidak ada rumahnya ya? Malas. Tukang kebunnya mulai nang omah. Kok sampai narap mulai nang kebun? Aneh. Ya. Seenak-enaknya kebun kalau malam dicopoti nyamuk. Ya. Itu tadi saya sampaikan di dalam agama ada petunjuk, juga ada jebakan. Ada kabar gembira dan ada peringatan. Jadi harus hati-hati membaca dalil itu. Kalaupun ada perintah untuk kembali ke surga, itu hanya ada satu ayat dengan ayat sebelumnya. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Harus masuk ke ibadi dulu. Tadi saya sudah sampaikan, harus menjadi hamba dulu. Ya. Harus menjadi hamba dulu, berjumpa dengan Allah, baru kemudian dinggon-gon ke nanti. Ada sebuah kisah saya dapat dari Gusmus contohnya. Ada seorang sufi yang berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke neraka-Mu ya Allah. Kemudian bikinlah tubuhku ini menggelembung sebesar-besarnya, agar neraka itu penuh ya Allah, dan tidak Engkau isi lagi dengan orang selain aku. Itu kan cintanya kepada Allah luar biasa besarnya, sampai tidak takut pada neraka. Bahkan nerakane wong sak donya dipak dhewe. Ya Allah, gelembungkanlah badanku sebesar-besarnya hingga memenuhi neraka, hingga tidak ada lagi ruang bagi yang selain aku untuk memasukinya. Itu kerelaan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Dan Allah itu kan juga ada di neraka ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah meliputi segala sesuatu. Dan neraka pun di dalam perlindungan Allah, naungan Allah. Asalkan bersamamu ya Allah, niscaya tidak ada penderitaan. Yang ada hanya kebahagiaan semata. Nah, ayat yang sangat jelas adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu bermula atau berawal atau berangkat dari Allah dan kembali atau berpulang kepada Allah. Ini malah perintahnya jelas sekali, harus kembali kepada Allah. Hanya saja ternyata lebih banyak yang kena jebakan daripada yang bisa melepaskan diri dari jebakan itu. Kenapa sampai terjebak? Pertanyaan berikutnya kan begitu ya. Gak bahas makrifat cinta, kamu bawa ya. Tema itu kan hanya alasan bertemu ya. Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba. Ada keraguan di dalamnya terhadap manusia, terhadap diri kita. Kitab ini diitukan, artinya kita masih dianggap berjarak dengan kitab itu. Padahal la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ada yang di luarnya, ada yang di dalamnya. Yang di luarnya diliputi keraguan, sedangkan yang di dalamnya tidak diliputi keraguan. Jadi ada dua golongan, golongan dzalika sama golongan hadza. Golongan itu dan golongan ini. Golongan itu diliputi keraguan terhadap Al-Quran. Golongan ini yang di dalamnya tidak diliputi oleh keraguan. Yang di dalamnya selain tidak diliputi keraguan, juga ditampakkan baginya hudal lil muttaqin,
baginya semata-mata Al-Quran ini petunjuk saja. Allah hilangkan semua jebakan-jebakannya. Sedangkan yang belum dihilangkan jebakannya masih kaum dzalika, kaum itu. Engkau kira engkau telah menyentuh airnya, padahal engkau hanya menyentuh basahnya. Inna nahnu nadzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah sendiri yang jaga kemurnian itu. Ya, mau dinodai kayak apa, mau diracun, mau dikotori seperti apa, gagal. Pasti gagal, karena Allah sendiri yang menjaga. Ya, yang dijaga Allah, Al-Quran dan orang-orang yang di dalamnya yang mendapati Al-Quran hanya sebagai petunjuk. Hudal lil muttaqin. Nah, al-muttaqin ini siapa? Al-muttaqin menurut Allah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mengimani hal-hal ghaib, orang-orang yang membereskan hal-hal ghaib. Baru kemudian wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun, seterusnya. Jadi sholat, zakat, sak piturut itu nomor loro, nomor 2 sekian, Mas. Gaibmu rampungno dhisik. Karena kalau kamu masuknya lewat pintu tampak, ada 2 macam pintu, pintu tidak tampak dan pintu tampak. Kalau engkau masuk dari pintu tampak, engkau langsung disambut oleh virus-virus ujub, takabur, riya. Yang kena setitik saja kata Rasulullah cukup bagimu untuk masuk neraka. Ya. Jadi mengapa harus masuk lewat pintu tampak? Masuklah lewat pintu tidak tampak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Selesaikan urusan-urusan gaib. Jadi kalau muslim, orang Islam tidak belajar ilmu kebatinan itu keliru besar. Ya. Tidak belajar ilmu gaib itu keliru besar. Ya. Apalagi takut karo gendruwo, karo demit, karo siluman, wedi. Waduh, keliru besar. Allah saja mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia loh. Bukan tumbuhan dan manusia, binatang dan manusia, ya. Tapi jin dan manusia. Artinya jin dan manusia ini satu klaster penciptaan ini. Hanya unsur ragawi kita lebih banyak daripada jin. Jadi nanti kalau pulang dari sini ketemu jin, jangan takut. Hai bro, gitu aja. Ya, masuk gaib dulu, pelajari hal gaib yang di dalamnya ada cinta, hub, ada rindu, zauq, ya, ada warok, ada apa lagi, zuhud dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak tampak. Ya, hal-hal yang tidak tampak kita selesaikan, kita memasuki pintunya Allah secara diam-diam, insya Allah kita langsung bebas dari sambutan 3 virus hati yang utama itu. Yang sudah mengimplementasikan perjalanan yang tidak tampak, itu juga tidak akan suka menampakkan ibadahnya, keimanannya. Contohnya, sampai percaya di siapa sih yang lebih beriman antara aku sama moderator? Moderatornya pecinan, kopian, menampak-nampakkan ya. Kita suka zikir bawa tasbih, ya gak ada salah bawa tasbihku, ya. Tidak ada salahnya, itu baik dan benar. Persoalannya adalah kita berhasil atau tidak mengatasi penyakit hati. Ya. Apa itu jari-jari itu ya, zikir. Padahal tidak setiap zikir letaknya di tangan. Kalau kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu apa? Doling. Ya. Terus bagaimana supaya zikirnya tidak kelihatan? Ada salah satu caranya. Monggo kalau sampean mau tak ijazahi. Zikir nafas. Ya. Zikir nafas. Kalau sampean sowan ke kiai dapat ijazah wiritan 10.000, waduh capek namanya. Ya. Tapi saya hakul yakin tidak ada yang capek bernafas. Siapa sih yang kesel? Bukan. Mau daro. Ya. Nafas. Terus tidak ada yang bernafas bawa tasbih ya? Kenapa? Karena tidak suka memperhitungkan nafasnya. Tambah oke nafasnya tambah senang. Ya.
dikurangi sama Allah atau dihabisi nafasnya, mati. Jadi itu sudah tidak hitung-hitungan pada Allah juga. Terus zikirnya apa, Gus? Zikirnya zikir Allah. 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 Nanti kalau sampean sedo Mas wafat, insya Allah husnul khatimah. Amin. Hembusan nafas terakhirnya Allah. Dan itu tidak bisa dipamer-pamerkan, ya. Karena apa? Karena tidak ada buktinya. Ya. Itu hanya kita miliki sendiri. Kita simpan sendiri, hanya aku dan engkau yang Allah. Tidak ada selain aku dan engkau yang tahu zikir khafi ini. Silakan mumpung masih nom, karena mati udah urut umur. Ya, sekarang anak-anak muda lebih suka duluan. Ada yang sudah rencana mati? Zikir Allah, Allah, Allah. Nanti ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir itu tadi hidup hatinya. Karena Allah dihadirkan di sekujur jiwa raga kita melalui nafas kita. Ya. Melalui nafas kita. Sepanjang waktu kita masih bernafas, sepanjang waktu itu pula kita tidak pernah melupakan Allah. Gitu Mas ya. Terima kasih. Iya Gus. Tambahan sedikit mungkin. Bagaimana dengan cinta yang menjamah alam semesta? Iya maksudnya. Iya. Allah itu Rahman Rahim. Allah itu pengasih dan penyayang. Setiap makhluknya mendapatkan rahman Allah, tapi tidak setiap makhluknya mendapatkan rahimnya Allah. Ya. Supaya apa? Supaya jelas bedanya bagimu. Siapa yang mendapatkan rahman dan siapa yang mendapatkan rahim. Contohnya, yang mendapatkan rahman, setiap manusia diberi nafas. Ya. Walaupun tidak ada satupun manusia atau kalaupun ada sangat sedikit yang berdoa minta nafas. Ya. Ada yang berdoa minta nafas? Padahal itu puncaknya kebahagiaan loh. Percuma sampean ganteng lek keambekan Mas. Dikicing sampean di kafan, nggih. Tapi tidak ada yang berdoa ya Allah, beri aku nafas ya Allah, tidak ada. Ya. Itu dapat rahmannya semua. Yang dapat rahimnya, yang diberi kekuatan oleh Allah untuk sadar bahwa setiap nafasmu bisa engkau gunakan untuk mengingat aku. Jadi zikir Allah tadi, Allah, Allah. Tentu saja menjadi beda antara siapa yang bernafas saja dan siapa yang bernafas menggunakan kesadarannya untuk selalu mengingat Allah. Insya Allah, niscaya Allah lebih mencintai siapapun yang mengingatnya. Rumusnya begitu, Allah mengingat siapa yang mengingatnya. Jika engkau mengingat aku, maka aku akan mengingatmu. Jika engkau mengingat aku dalam kesepian, aku akan mengingatmu dalam kesunyian. Jika engkau mengingatku dalam keramaian, maka aku akan mengingatmu dalam kegaduhan alam semesta. Ya. Nah, cinta itu menjelma alam semesta itu. Untung saja Allah kalaupun mau disebut memerintahkan, Allah hanya memerintahkan manusia untuk mencintai Allah, bukan menyayangi Allah. Beda antara mencintai sama menyayangi. Menyayangi itu harus mengurus, ya, harus memberi nafkah lahir dan batin, ya. Tapi mencintai bebas, sampean mau jatuh cinta setiap hari tidak apa-apa, 7 kali sehari tidak apa-apa. Wong ya ditolak kabeh. Ya. Sedangkan menyayangi itu harus ada konsekuensinya, resikonya ada, mengurus. Makanya Allah tuh maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, bukan maha mencintai dan maha merindui, Kak. Penyayang, karena Allah mengurus. Semuanya diurus, sampai yang bahkan tidak terpikirkan olehmu. Ya, semua diurus dengan baik. Saking baiknya kepengurusan Allah. Anak panitia nih. Masa khidmat. Tapi gak ada pembuaran panitia. Itu karena waduh senengane rencana pembentukan panitia. Semangat mangan deh ya. Pembentukan panitia, reuni panitia. Waduh, kuat. Saking hebatnya, telitinya, lembutnya kepengurusan Allah itu,
Sampai-sampai daun saja diarsir. Padahal bagi kita hijau aja cukup ya. Hijau cukup. Coba kamu sampean lihat, itu ada urat-uratnya. Apa gunanya ya? Gusti Allah kurang gawe ya. Tapi itu diurus sama Allah. Jentik-jentik kecil-kecil yang lebih kecil dari titik diurus. Semuanya ada supaya ekosistem itu berjalan dengan baik, supaya alam semesta harmoni. Allah itu Rabb al-alamin. Ya. Allah itu pengatur alam semesta. Justru kita salah kalau kita menganggap Allah itu hanya Tuhannya orang Islam. Kualat sampean. Allah itu Tuhan siapa saja, Tuhan apa saja, di mana saja, bagaimanapun keadaannya, kapanpun. Allah itu Rabbul Alamin. Ya. Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Tidak ada dalilnya Rasulullah Muhammad itu nabinya Islam. Tunjuk no. Tidak ada dalilnya Muhammad itu rasulnya Islam. Tidak ada. Muhammad itu nabinya Allah, rasulnya Allah. Kehadirannya menjadi rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mu'minin, bukan rahmatan lil mukhlisin, bukan rahmatan lil muttaqin, bukan rahmatan lil muhaimin, tapi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi siapapun. Wong kafir ki Tuhane Allah, wong murtad ki Tuhane Allah, wong syirik ki Tuhane Allah, ateis ki Tuhane Allah. Aku pernah ketemu sama teman ateis, saya bilang sampean minimal masuk surga. Bingung deh. Kok iso Gus? Sampai tak dongake mlebu neraka gak gelem to? Ya aja ngono Gus. Tak dongake mlebu surga. Karena sampean berhasil mengadakan Allah. Mengadakan Allah untuk dipercaya. Kemudian berikhtiar untuk tidak mempercayainya. Itu hebat. Ya. Tapi percaya atau tidak percayamu terhadap Allah tidak menghapus sama sekali keberadaan Allah. Ya, Allah tetap ada, mau kamu percaya atau tidak. Kalau kamu memilih tidak percaya, hebat, ya. Hebat, tidak masalah, ikhtiar. Ya. Jadi memang alam semesta ini perwujudan dari cinta kasihnya Allah. Oleh karena itu manusia diletakkan posisinya sebagai pemimpin, khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Artinya terserah kita mau bagaimana mimpin. Kalau sampean merengut cemberut, alam semesta itu ikut sempit. Kalau sampean marah, alam semesta itu ikut kebakar semua. Kalau sampean senyum, alam semesta ikut ceria semua. Pilih mana sampean? Ya. Sampean sedih, alam semesta langsung sepakat, perintahi komandan sedih. Gelap semua. Kalau sampean senyum, perintah komandan bahagia, gembira. Oh, bahagia semua. Kalau pilihannya senang dan sedih, kenapa pilih sedih? Kalau pilihannya berani dan takut, kenapa pilih takut? Kalau pilihannya berharap dan khawatir, kenapa pilih khawatir? Sampean yang merintah. Gitu. Kalau saya pilih senyum, semuanya jadi luas, jadi lebar. Dulure oke. Ya. Kalau saya masang mata curiga, alam semesta ikut curiga semua. Kabeh dadi musuh. Ya. Allah sudah tetapkan sampean pemimpinnya. Pimpin alam semesta ini. Ini pemberian terindah dari Allah. Kok uripku susah ya? Ya karena sampean susah, anak buah sampean melu susah kabeh. Diperintahkan oleh komandannya untuk susah. Gitu. Kok dioyak-oyak utang ya? Gua melu. Oyak-oyak utang. Gua utang itu kabeh. Kok gampang kesel aku ya? Sepakat semua. Kesel kabeh. Jadi prasangka itu kuncinya. Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Engkau menyangka Allah maha kaya, mudah sekali bagi Allah untuk mencukupi kebutuhanmu. Kita berprasangka yang buruk, sehingga yang hadir kepada kita sesuai dengan permintaan kita. Itulah rahman rahimnya Allah. Ya. Aku kok angel ya golek pacar. Tutup kabeh dalane. Ya. Gampang melanangi jagat. Gampang. Wabeh.
Gampang Din. Tompo kan itu bisa. Tinggal Bismillah. Bismillah lewat pacaran. Jadi semuanya ya. Ya kelem dicatat monggo gak kelem ya wis tak wene situ. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bisa milah. Bismillah bisa milih. Bismillah bisa molah malih. Bismillah bisa mulih. Asik ya? Status Penjaluk mau apa insyaallah kabul lillahi ta'ala. Tapi aku sekali mau mari apa ya? Jadi sekali lagi alam semesta ini tunduk taat patuh kepada ketetapan Allah yang sudah menetapkan manusia sebagai pemimpinnya. Gitu. Matur nuwun. Oke, ada lagi? Ya. Oh iya, Mas Zaman tadi. 2 nanti dapat sepeda. Hafal Pancasila, Mas. Ya, mohon izinkan lagi Gus. Temanya kan makrifat cinta, artinya mungkin teman-teman juga perlu gambaran tentang apa itu cinta. Kemudian bagaimanakah meletakkan cinta dengan proporsi yang benar. Kadang cinta saya pribadi terhadap makhluk itu malah mengalihkan saya kepada Tuhan ataupun tapi ketika ada problematika dengan makhluk itu hubungan dengan Tuhan pun ada problematika Gus. Karena kekayaan hati itu ya ikut terbawa lah. Jadi apa itu cinta sendiri itu sebagaimana meletakkan cinta terhadap dengan proporsi yang tepat baik kepada Tuhan kepada makhluk. Juga mungkin teman-teman ada yang galau mungkin bisa dikasih solusi untuk meredakan kegalauannya baik itu karena diputus pasangan sebaik itu kan juga efek cinta. Terima kasih. Zaman. Mewakili alam semesta. Dia sosokan mewakili teman-temannya ya. Dia sendiri yang galau. Teman-teman mewakili teman-teman. Keren. Pencatutan. Engkau mustahil kulupakan karena engkau bagiku ingatan. Itu cinta. Catat mana? Masya Allah. Banjir status. Engkau mustahil kulupakan karena engkau bagiku ingatan. Bawa langsung bawa. Jadi cinta itu perwujudan yang paling nyata dari zikir. Ya. Zikir itu mengingat segala sesuatu yang membuatmu ingat kepada Allah. Sekaligus melupakan segala sesuatu yang membuat kamu lupa kepada Allah. Jadi tidak bisa ingat saja, harus ada lupanya. Ya. Supaya apa? Supaya syarat sah kalimatut thayyibah terpenuhi. Harus ada nafi dan harus ada isbat. Ya. Nafi. Tasawuf begitu, harus seimbang. Sayap kiri kanan ada. Supaya apa? Supaya bisa terbang. Zikir itu mengingat segala sesuatu yang membuat engkau ingat kepada Allah, sekaligus melupakan segala sesuatu yang membuat engkau lupa kepada Allah. Itu zikir. Jadi kalau engkau kaya raya, nggak masalah kalau kaya raya itu membuatmu ingat. Engkau miskin, nggak masalah kalau itu membuat kamu ingat. Engkau memiliki kekuasaan, jabatan dan lain sebagainya, silakan. Kalau itu membuat engkau ingat. Kalau itu membuat engkau lupa, segera tinggalkan. Itulah cinta. Cinta saja tidak cukup, harus ada rindu. Ya. Rindu. Restu ada. Jatuh cinta ya. Tidak ada yang salah dengan jatuh cinta. Dan tidak ada yang benar dengan jatuh rindu ya. Jadi rindu. Selalu begitu, harus sepasang mas. Harus sepasang. Itu baru bisa sempurna cintanya ketika disempurnakan oleh rindu. Karena cinta itu ganjil dan rindu itu juga ganjil. Hanya sesama ganjil yang bisa saling menggenapkan. Maning. WK. Banyak stok. Hanya sesama ganjil yang bisa saling menggenapkan. Allah kan satu, ahad. Ya, ganjil. Allah maha ganjil. Sampai gak ganjil gak iso sampai mendekati Allah. Oleh karena itu pecinta Allah selalu majdub. Ya, selalu edan wis.
Kenapa? Ganjil. Selalu tidak sesuai dengan kemauan zaman atau kemauan kaumnya. Dianggap gila oleh kaumnya. Tapi bukankah setiap pemimpin orang besar, tokoh-tokoh selalu dianggap gila oleh kaumnya? Ya. Setiap pecinta selalu dianggap gila oleh orang lain. Pasti. Itu. Ya begitu guys. Ya. Cukup ya. Sampai 3 kali tak akan jadi pembicara. Ya, lainnya lagi, silakan. Oh ya, silakan. Wih, Zen, pejuang. Maju mas. Kampus kid. Ini yang jomblo, Gus. Yang nggak bisa disalahkan. Jomblo bersatu nggak bisa disalahkan. Itu cintanya Putut Eyal juga. Founder Kampus Cat. Maju apa enggak? Iya, udah maju. Krik. Ya, saya sedikit mau bertanya dan mohon maaf saya belum pernah baca bukunya, jadi nanti kalau melenceng mohon maaf. Mungkin saya akan cari PDF-nya. Apa namanya? Murah banget. Toko. Apa namanya? Ketika berbicara cinta kayak gitu ya, saya tidak terlalu berpengalaman, tapi biasanya kalau kita mencintai sesuatu itu biasanya kan ada keseimbangan, bahwasanya ada kebencian yang lebih besar juga, termasuk diterima atau ditolak itu biasanya kita akan memunculkan kebencian juga. Nah, bagaimana dengan hal itu? Kemudian satu hal lagi, saya pernah ditanya seseorang yang sampai hari ini saya belum tahu jawabannya. Orang itu mungkin penuh dengan Cinta. apa namanya ya, Curiga. dunia yang sangat berat begitu. Mungkin dunia baginya itu gelap, sehingga dia itu pernah bertanya bahwasanya, Mas, saya nggak pernah minta untuk dilahirkan, tapi kenapa saya dilahirkan, seperti itu loh. Itu berarti kan dia mungkin sangat berat menghadapi dunianya. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang orang yang mungkin tidak melihat cinta di situ, seperti itu. Dan satu lagi, semakin kita mencintai, kita juga akan semakin mempunyai banyak kebencian. Kalau bagi saya seperti itu. Apalagi ketika ditolak itu kan kebenciannya harus banyak kayak gitu. Atau mungkin apa namanya, ketika kita terlalu mencintai, kadang-kadang kita harus mensugesti diri kita agar kita itu lebih banyak bencinya agar bisa move on kayak gitu loh. Sabar ya bos. Sabar ya bos, sabar. Diwakili ya, ini kan diwakili tadi ya. Ini keterwakilan. Sabar ya mas. Sakit memang ditolak ya mas. Ditinggal nikah. Aduh. Ya nanti pulang dari sini bikin surat undangan nikah. Mempelai perempuan dikosongi dulu nggak apa-apa. Berat ya. WK. Menceritakan diri sendiri itu memang berat. Keberanian, kejujuran ya. Mau cenyong Zen, baliknya Zen. Yang paling mencintai kita tuh yang paling mungkin menyakiti kita. Itu paling mungkin. Status man nih kan? Karena paling dekat. Sesuatu yang paling dekat itu yang menjadi ekspresi paling awal kita. Ya. Umpamanya sampean nonton bal terus kegulan. Sing sampean rangkul ya sampingi sampean gitu ya. Atau sing sampean antem ya sing sampingi sampean. Gak kira sampean golek wong liya diantemi kan gitu. Yang dekat itu menjadi ekspresi dari apapun perasaan dan pikiran kita. Jadi yang paling mungkin menyakiti adalah yang paling mencintai. Tapi harap diingat, pembenci adalah pecinta terbaik. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memikirkan yang dia benci. Ya kan? Mungkin pacarmu kalah. Karena pembenci itu haters itu kan mikir terus supaya dapat perhatian dari yang dibenci kan. Dan sebenarnya benci nggak ada hubungannya sama cinta mas. Benci itu ada hubungannya dengan tidak peduli. Itu berbeda. Benci itu sesuatu yang sesungguhnya wilayah tanpa cahaya dari cinta. Cinta itu wilayah yang dipenuhi oleh cahaya. Ketika rindu dibiarkan, bisa lama-lama jadi benci. Oleh bahasa tasawuf disebut rindu dendam. Ya, rindu karena tidak lagi bisa memperoleh kepastian untuk bertemu. Mengapa yang kuingat dari perjumpaan hanya perpisahan? Asik. Lama-lama rindu dendamnya menjadi benci. Tapi bencinya ini tidak pernah bisa menghapus rasa cinta, karena yang dia lakukan hanya penyangkalan sesungguhnya.
Semakin cinta disangkal, semakin rindu kekal. Wih. Setok sebulan. Sebulan sih. Dan memang tidak ada yang minta untuk dilahirkan, tidak ada. Tidak satupun, bahkan seorang Muhammad SAW tidak minta dilahirkan. Ya. Kenapa? Karena bukan engkau yang memilih, kata Allah di Al-Quran, tapi aku yang memilih. Engkau itu terpilih, Bukan memilih. begitu. Itu semua ketentuan Allah. Mau kamu suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, percaya atau tidak percaya, pilihannya kembali kepada kamu, mau bersyukur atau mau tidak bersyukur. Kalau memang tidak minta dilahirkan, ya segera saja berhenti meminta apapun. Mati lagi. Ya, jangan lagi meminta. Karena begitu engkau meminta, engkau menggunakan hak yang Allah berikan sejak engkau dilahirkan. Ya, kalau engkau menggunakan hak, berarti engkau menerima telah dilahirkan. Jadi perlawanannya kurang hebat itu terhadap Allah. Ya. Mari ngomong ngono terus ngomong jaluk rokok sang. Gak jaluk nang Allah, jaluk nang koncone kan gitu. Padahal gitu. Jadi yang perlu kita lakukan sebenarnya cuma satu hal, Mas. Kalau kita kelompokkan menjadi hanya satu, masalah hidup orang itu cuma satu, tidak terima. Itu saja. Solusinya juga cuma satu, terima. Itu saja. Kalau bisa terima, kemudian bisa terima kasih, caramu berterima kasih menunjukkan caramu menerima kasih. Ya, tulis mana? Begitu engkau berterima kasih, engkau bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmat bagimu. Wah, adanya nikmat saja hidup ini. Tidak ada susah-susahnya. Tidak ada susah-susahnya kalau mau bersyukur, kalau mau menerima nikmat dari Allah. Aku nggak minta dilahirkan. Pengen kembali. Terus ngapa sampai nambekan? Ya. Ngapain sampai hidup gitu? Berhentilah meminta. Tapi tentang berhenti meminta ini juga saya menyarankannya. Kenapa? Iya kok. Allah itu cerminan manusia dan manusia itu cerminannya Allah. Terpaksa. Jika engkau meminta, niscaya Allah juga meminta. Dan alangkah celakanya kalau sampai Allah itu meminta pertanggungjawaban. LPG. Ya. Jika engkau memberi, maka niscaya Allah juga akan memberi, dan Allah tidak akan pernah meminta. Oleh karena itu berhentilah meminta dan mulailah memberi. Ketika meminta kita diajari oleh Rasulullah, afdhulud du'a alhamdulillahirabbil alamin. Sebaik-baik permintaan adalah pemberian pujian kepada Allah. Jadi nggak jadi minta. Ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah, memintalah, niscaya aku kabulkan. Iya. Terus bagaimana? Permintaan terbaik apa? Permintaan terbaik adalah alhamdulillahirabbil alamin. Enggak jadi minta, Mas. Kenapa? Karena memberi. Nah, karena Allah memiliki segala sesuatu, Allah Maha memiliki, niscaya kita tidak bisa memberi apapun kepada Allah selain pujian. Ya. Nah, tidak sampean untuk pacar Mas yo elek Mas, alhamdulillah. Sapa ngerti dijoli Allah sing apik ya. Tapi lek gak entuk ya alhamdulillah Mas, sapa ngerti entuk kan gitu. Alhamdulillah aja terus. Sampean pengen sugih gampang carane, alhamdulillahirabbil alamin. Sampean pengen lanjutno kuliah meneh gampang carane, alhamdulillahirabbil alamin. Sing gak entuk cuma sitok tok. Bagi yang sudah beristri, jangan bersyukur punya istri ya. Allah tambahkan istri bagi. Alhamdulillah. Kang Holis. Hidup Kang Holis. Hidup suami. Pada istri itu bersabar, bukan bersyukur ya. Bersabar. Ya namanya perempuan ya begitu, sabar. Begitu. Kalau mau bersyukur, musyawarah dulu sama istrinya. Bu, Bapak sudah boleh bersyukur atau belum? Oh, kan. Nah, gitu. Ya Mas ya. Ada lagi pertanyaan tadi? Silakan. Pecinta. Iya, petarung. Oleh hening. Ini yang sudah beristri loh. Istri goib.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Wildan. Yang ingin saya tanyakan bagaimana menghadapi era sekarang yaitu ya yang mendewakan akal yaitu sih dengan makrifat cinta, itu yang pertama. Kadang-kadang kita di era sekarang itu lebih mendewakan akal gitu. Bagaimana agar kita mengimbangi dengan makrifat cinta Gus Chandra Malik, itu yang pertama. Terus yang kedua yang saya tahu Gus Chandra ini juga menyebarkan sufisme itu enggak cuma lewat buku gitu ya, lewat musik gitu juga ya. Ada Kidung Sufi dan juga Sahadat Cinta gitu ya. Nah, itu bagaimana mengekspresikan makrifat cintanya itu lewat musik gitu, sehingga yang lain juga bisa merasakan makrifat cintanya lewat musik gitu. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gitar itu. Saya pernah bertanya kepada seorang dokter. Dokter itu tentu saja sangat memahami anatomi tubuh. Ya, saya bertanya, dok, di mana letaknya otak? Dokter itu cepat menjawab, di kepala, Gus. Oh ya. Lalu di mana letaknya akal, dok? Bingung dia. Berpikir lama untuk kemudian tidak bisa menjawab. Kok tidak ada ya akal di anatomi tubuh? Otak fungsinya apa, dok? Otak fungsinya untuk mengirimkan perintah ke syaraf-syaraf. Kalau akal untuk berpikir. Oh, berarti beda ya, dok? Beda, Gus. Terus di mana letaknya akal, dok? Pusing dia. Kehabisan akal. Kehilangan akal. Mungkin bagi dia pertanyaannya tidak masuk akal. Jika kita tidak mengetahui letak sesuatu, maka kita tidak bisa menggunakannya, apalagi merawatnya. Ya, coba diingat-ingat dulu waktu masih SD atau SMP, masih banyak menghafal. Ya, ditanya oleh gurunya atau mungkin oleh bapak ibumu, piye le, sudah hafal di luar kepala? Jancuk tak lebok-lebok kok di luar kepala. Sudah dipasang-pasangkan ke kepala, ditanya sudah hafal di luar kepala. Wah, keliru berarti. Tahu gitu kan ditaruh di luar kepala ya. Nah, jangan-jangan akal itu di luar kepala. Jangan-jangan ya. Boleh anak dewe yang utama dewe, akal kamu dewe. Ya. Tapi siapa tahu kita tidak butuh orang lain untuk menyakiti diri kita. Siapa tahu setiap saat kita menyakiti diri kita sendiri. Contohnya kita memperkosa otak untuk berpikir. Padahal tugasnya otak itu untuk mengirim perintah ke syaraf-syaraf, bukan untuk berpikir. Ya, karena itu banyak yang stroke, ya. Banyak yang skizofrenia, gila dan mumak lah paling tidak, karena tidak tahu letaknya akal. Lalu di mana letaknya akal? Perlu kita pahami bahwa manusia itu terdiri atas badan jasmani dan badan rohani. Badan jasmani adalah segala sesuatu yang tampak. Badan rohani adalah segala sesuatu yang tidak tampak. Badan jasmani pun sebagian besar diantaranya tidak tampak. Segala sesuatu di bawah permukaan kulit kita ini tidak tampak. Usus, paru-paru, jantung, ya, limpa, apalagi itu tidak tampak. Dan lebih banyak yang tidak tampak daripada yang tampak. Yang tampak pun masih cenderung tidak tampakkan, masih cenderung ditutupi oleh pakaian, ya, oleh celana, oleh baju, oleh kaos, oleh peci, oleh kerudung, oleh jilbab. Ada teman-teman kita yang pakai cadar, ya, sampai kita tidak tahu itu ada manusianya apa enggak. Siapa tahu jalan itu kan uang itu. Kalau bukti misalnya ada uang apa enggak, ya. Itu menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya cenderung lebih pada makhluk gaib daripada makhluk dohir. Lebih banyak yang tidak tampak daripada yang tampak. Kita lebih suka menutup-nutupi. Ya, itu harus dipahami dulu. Manusia itu cenderung gaib, cenderung lebih banyak gaibnya daripada dohirnya, cenderung lebih banyak urusan-urusan yang tidak tampak daripada yang tampak.
Nah, kalau tadi saya sampaikan di awal mau belajar tentang hal-hal gaib, niscaya sampean bisa menemukan di mana letaknya akal, di mana letaknya hati, ya, dan seterusnya. Mendewakan akal, apanya yang mau didewakan? Letaknya akal aja tidak tahu. Ya. Kita juga bisa belajar dari betapa Allah itu memuliakan manusia di antara makhluk lainnya dengan karunia akal. Akal dipasangkan dengan kemuliaan. Lalu akal ini sesungguhnya tempat apa? Kita bicara soal kemuliaan saja. Semakin sampean diberi kemuliaan, apakah sampean semakin ingat atau semakin lupa? Ya. Orang nganggo jam lagi paling pirang puluh hewu kan jam iki. Ya sih kayak iso kemaki gitu ya. Begitu jamnya sudah ratusan ribu atau jutaan wis ngene lho gue. Ya. Semakin kita diberi kemuliaan, semakin kita cenderung untuk lupa. Artinya akal ini tempat melupakan. Hati itu tempat mengingat. Ya. Akal tempat melupakan, hati tempat mengingat. Kita diberi kemuliaan di antara makhluk-makhluk lainnya dengan tempat melupakan. Sehingga manusia kecenderungannya lupa diri. Ya, cenderung lupa ketika ditambahkan oleh Allah kemuliaan-kemuliaan baginya. Nah, mendewakan akal sekali lagi kalau tidak tahu letaknya akal dan kalau tidak tahu resiko dari bermain-main akal, ya dia akan lebih cenderung pada semakin lupa diri. Itu sewajarnya begitu. Pertanyaan kedua tadi tentang kidung sufi ya. Saya itu punya cerita begini. Saya itu nggak ngerti musik, nggak bisa nyanyi, nggak bisa main alat musik, sama sekali tidak tahu sama sekali dunia permusikan itu. Saya hanya belajar tasawuf. Dari mulai umur 5 tahun sudah belajar kepada orang tua, kepada bapak, kepada kakek. Kemudian umur 14 tahun mulai belajar di Jember, di Kalisat sana di Sukowono ya. Hanya mendalami ilmu tasawuf yang selain tasawuf saya tidak tahu karena belajarnya cuma itu tok. Sampai suatu ketika di akhir tahun 2011 saya merasa mendengar isyarah untuk berdakwah melalui jalan kesenian, wabil khusus musik. Mendengarnya sampai 3 kali, tidak ada pilihan lain selain sami'na wa ata'na. Saya kemudian sowan ke Gusmo, sowan ke Cak Nun, sowan ke Gus Yusuf Hudori di Tegalrejo, dan beliau bertiga mengkonfirmasi bahwa memang itu isyarah dari Allah, insya Allah. Ya sudah saya jalani tanpa kemampuan apapun. Saya memilih untuk berprasangka baik kepada Allah. Kalau sampean mau berprasangka baik kepada Allah, alam semesta ini jadi panitianya dengan sangat mudah. Ya. Maka tahun 2012 saya bisa merilis album Kidung Sufi dengan mengajak kolaborasi 13 maestro. Gusmus, Cak Nun, Idris Sardi, Adi MS, Dewa Bujana, Topati, nama-nama besar semua. Saya ajak mau. Dan saya jujur kepada mereka. Saya lebih baik mulai jujur daripada mulai bohong. Bohong itu harus bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Ya kalau ingat materi bohongannya. Kalau enggak gimana? Saya mulai jujur bahwa saya tidak tahu sama sekali soal musik. Saya hanya mendengar isyarat dari Allah. Saya minta dibantu. Dan mereka semua mau bantu. Sehingga dengan mudah tahun 2012 saya bisa produksi, bisa rilis album, dibantu para maestro itu. Dan di akhir 2012 saya bikin konser besar di Sabuga, Bandung. Konser Kidung Sufi tidak identik dengan hal-hal yang religius saja. Saya mengajak Koil, Burger Kill, Pasben, El Pamas, teman-teman yang ya prejengannya ahlun nar kabeh ngono. Nah. Tapi saya meyakinkan Otong contohnya, loh, syairmu ini sufistik untuk umatmu, ya. Saya meyakinkan Otong, saya meyakinkan teman-teman Burger Kill, teman-teman Pasben untuk mau. Karena justru rumus kerasulan itu adalah menggunakan bahasa kaum.
Percuma sampean pinter kalau lulus sekolah S1, lulus sekolah pesantren terus keminter. Kalau saya mudeng ngomongin sampean. Yang dibutuhkan tuh sampean sedikit bodoh gitu aja. Supaya apa? Supaya bisa kumpul sama sesama orang bodoh. Dan kemudian sampean bisa menulari manfaat-manfaat dari situ. Kepinteran malah kalau saya ngomong Mas, ditinggal wong. Gitu. Jadi pilihlah bahasa yang paling sederhana yang bisa diterima oleh kaummu. Sampai nang terminal, qala Rasulullah, wah diantemi sampean Ustaz. Cobolan. Ya. Kudu piye jek kabar jek ngono to. Dikit-dikit dimasukin. Ke dunia malam pakai dunia bahasa orang-orang malam, ke terminal pakai bahasa orang terminal, preman gitu. Di pasar begitu, harus menyesuaikan bahasa kaum. Nah, 2012 sudah rilis dan sudah berjalan sampai sekarang. Selain Kidung Sufi, saya juga keliling ke pesantren-pesantren mengajak teman-teman santri untuk berdakwah tidak hanya menggunakan medium ceramah ya atau debat atau apa, tapi juga menggunakan jalan kesenian. Karena jalan kesenian ini terbukti paling manjur. Musik itu hanya membutuhkan beberapa detik untuk berhasil menyentuh hatimu. Kalau nadanya minor, sedih sampean. Masih agak mudeng apa liriknya ya. Nadanya mayor sampean pasti senang. Itu kehebatan musik. Nah, kalau sudah ada medium sedemikian baiknya, kenapa tidak kita gunakan? Saya pernah ditanya waktu saya ngasih kuliah umum di Melbourne University, Monash University di Melbourne. Masih Alek ini pernah kuliah umum di hadapan profesor-profesor, PhD dan para mahasiswa. Seorang profesor dari Monash bertanya, Gus, bukankah musik itu haram? Ya, kok sampean jarine Sufi kok menggunakan musik? Bukankah itu haram? Saya bilang, Prof, kalau memang musik itu haram, kasihan malaikatnya Allah yang sekalinya bertugas langsung masuk neraka, Prof. Siapa itu? Peniup trompet. Wet, mati maupun rokok ya. Jadi itu pakai akal saja sudah tidak masuk. Ya. Apalagi kita tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari irama, dari lagu, dari musikalitas alam semesta. Semuanya musik. Sampean lahir ceprot itu sih dinteni apa? Tes vokal sampean. Ya. Lek gak metu vokale sampean sampe dicekel sikile di walik ngene. Ya, ben metu vokale. Kemudian bapakmu adzan juga menggunakan alunan nada yang baik. Walaupun subuh ya masih banyak orang tidur, orang adzan itu sudah nyanyi. Ya, kapan terakhir sampean dengar adzan subuh? Pernah ya tapi ya, pernah ya. Alhamdulillah. Itu juga nggak bengong-bengong, nggak teriak-teriak. Allah Akbar, itu enggak. Dia menggunakan keindahan. Kenapa? Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Yang dekat dengan Allah akan cenderung begitu. Penyair tuh baru berhasil disebut penyair kalau tanpa bersyair pun dia sudah sejenis puisi, sudah keindahan. Ya, nggak perlu berusaha. Wong ganteng itu nggak perlu berusaha ganteng. Ya, wong ayu itu nggak perlu berusaha ayu. Kenapa? Karena sudah jare wong Jawa manjing ajur-ajir, sudah merasuk ke jiwa raganya. Ya, manjing ajur-ajir. Begitu. Nah, musik tidak bisa kita lepaskan dari hidup kita. Sholat jamaah itu ketika imamnya bilang walau dhalin, ngono Ustaz. Enggak kan ya? Tapi amin. Wah, apik. Indah sekali. Setiap saat kita bertemu dengan irama, dengan lagu, dengan musik. Jangkrik, kicauan burung, kodok, suara angin, gesekan daun, hujan. Ya. Semuanya irama dan niscaya semuanya bertasbih menyebut nama Allah. Ya. Musik di dapur itu ya, suara airnya keran, ibu kelantang kelunting suara wajan ketemu sotil segala macam ya.
Itu semuanya musik. Bagaimana kita akan memisahkan diri dari musik? Itu sudah sunatullah. Kalaupun kemudian ada hadis yang mengatakan bahwa itu cenderung haram, itu jika disalahgunakan. Ya. Jika engkau membutuhkan alat bantu untuk berkarya, mungkin ganja, mungkin alkohol dan lain sebagainya, itu keliru. Ada alat bantu lain namanya zikir. Ya. Itu akan membuat kamu melayang-layang juga. Dan seterusnya. Seperti halnya kita tidak bisa menyalahkan dunia. Aku nggak pernah minta dilahirkan. Yang jadi saya ikon mateni gitu aja. Kabul apa enggak? Gak kabul, aku berdoa tiap hari minta dibunuh gak mati-mati. Oh berarti sampai enggak tahu caranya minta. Coba belajar minta. Siapa tahu dikabulkan. Jadi semua itu wujud dari kelembutannya Allah. Semuanya indah. Ya. Hanya saja ada yang bisa menerima dengan baik, ada yang tidak atau belum bisa menerima dengan baik. Tapi persoalannya bukan pada keindahan itu, persoalannya pada receivermu. Ya. Kalau receivermu rusak atau receivermu kurang baik, kamu akan cenderung kurang mampu untuk menerima keindahan itu. Jadi lagi-lagi baliknya kepada mawas diri, kepada introspeksi. Semua sudah gemelar kayak gini bagusnya, kok malu belum bisa menerima keindahan itu, maka harus diri kita sendiri yang diperbaiki. Aku bukan utara, aku bukan barat, aku bukan timur, aku bukan selatan. Aku tepat berada pada diriku sendiri. Aku penentu segala penjuru. Benar nggak? Ini disebut kanan karena aku di sini. Ini disebut kiri karena aku di sini. Aku penentunya. Jadi kalau kamu mau hidupmu susah, ya susah loh, karep-karepmu dewe. Mau bahagia, bahagia. Itu pilihan-pilihan kita sendiri. Aku bukan barat, aku bukan timur, aku bukan utara, aku bukan selatan. Aku tepat berada pada diriku sendiri. Aku penentu segala penjuru. Begitu. Silakan lagi. Oke. Ini plus. Mungkin sedikit diceritakan terkait main gitar itu. Kamu main gitar? Ya, pengalaman bersama Iwan Fals yang nggak masuk Nah, akal. kalau sampean minta saya main gitar harus menghubungi Bendra manajer saya. Urusannya harus beda. Nah, karena suatu ketika saya tur konser bersama Mas Iwan Fals. 11 titik kalau nggak 13 titik waktu itu. Pada titik pertama saya ditimbali masuk ke karavan beliau, kemudian beliau bertanya, Gus sampean kalau bikin lagu pakai apa? Saya diem lama. Pakai gitar ya? Karena beliau mengatakan gitu, saya kemudian spontan menjawab, iya mas, saya pakai gitar. Padahal ketika menjawab itu saya baru saja bohong. Orang saya nggak bisa main gitar. Semalaman saya itu gelisah sekali karena sudah membohongi seseorang. Dan seseorang ini akan ada 11 titik dengan saya. Waduh, rasanya berdosa sekali. Sampai di peristirahatan itu saya pegangin gitar, baby gitar punya anak saya. Saya pegangin, piye gitarane gitar, piye. Wah, pakai coro NU wae. Ala hadil gitar Al-Fatihah. Gitu caranya. Tak kirim Al-Fatihah, tak tinggal turu, tak keloni. Tangi turu, tak coba jreng lu bisa. Alhamdulillah, sekarang bisa gitar. Tanpa latihan sama sekali, tanpa belajar apapun. Mulai detik itu kemudian menciptakan lagu pasti pakai gitar. Tapi kalau di panggung saya nggak mau pakai gitar, saya vokalis bukan gitaris. Itu mata pencahariannya gitaris ya, sakit ya. Gitu mas? Ya, jangan dipraktekkan nanti ya. Oh, ini praktek sambil megangin foto cewek nanti itu lain. Ya, monggo yang belakang mungkin yang sebelah sana belum ada suaranya itu. Silahkan, mau ada yang ditanyakan terkait makrifat cinta atau yang galau dengan cintanya. Mana coba yang belakang, Mbak Atin mungkin. Monggo ke depan. Pemilik warung makan ya. Mewakili warung makan juga nggak apa-apa Mbak. Bawa makanan apa enggak? Iya.
Ini kan dari tadi kan cowok-cowok semua sekarang ini biar cintanya ada variasinya. Dari tadi kan pengakuan dosa semua. Ya terima kasih. Sebenarnya nggak tahu mau tanya apa ya, karena saya merasa datang ke sini tanpa tanya apapun saya sudah banyak mendapat jawaban seperti itu. Banyak sekali tadi yang sudah dibagikan kepada kami. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan tadi pesanan aja sih. Katanya memang sufi itu identik dengan cinta ya, seperti itu. Atau ada hal lain lah? Apa cuma cinta yang dibahas dalam sufi atau seperti apa? Kalau saya sendiri belum ada pertanyaan karena sudah terlalu banyak jawaban yang Mas Chandra Malik ini berikan. Terima kasih. Asik. Pertanyaan sudah dijawab. Alhamdulillah nggak ada pertanyaan dari cewek. Pertanyaan cewek itu susah sekali jawabnya. Mas aku langsing apa orang mas? Waduh bingung jawabnya ya. Ya langsing, ya piye kan gitu ya. Aku gemuk kan ya. Waduh susah jawabnya ya. Makanku banyak ya, itu susah-susah lagi ya. Ya Allah. Pertanyaannya susah dan jawabannya susah kalau perempuan itu memang. Mas makan apa kita? Aku bingung aja. Terus kalau belanja itu nyatet yang mau dibelanjain, tapi sampai di mall atau di pusat perbelanjaan, catatannya itu nggak penting lagi, karena refleksnya hebat. Semuanya dituting di tuku kabeh. Gitu. Sampai rumah, lali. Ya, habis beli apa? Itu kemuliaan perempuan. Gitu. Apakah sufi hanya membahas tentang cinta? Ada seorang sufi yang bahkan mengingat Allah saja tidak mau. Ada seorang sufi yang bahkan meminta kepada siapapun yang berjumpa dengannya, jangan sekali-kali engkau menyebut nama itu. Ya. Apakah itu saking bencinya? Mungkin. Dia benci sekali kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak berhasil mengatasi hatinya. Kebenciannya lahir dari rasa cinta yang luar biasa, sampai dia nggak berani lagi menyebut-nyebut nama itu. Disebut semaput, disebut pingsan. Sekali lagi kau sebut nama itu, aku mati. Dia melakukan penyangkalan yang luar biasa terhadap Allah. Tapi bukan berarti dia tidak mencintainya. Jadi ada juga sufi yang begitu. Ada juga sufi yang mungkin mengajak orang untuk semakin melupakan Allah. Kenapa? Karena tidak mau ada yang lain selain dirinya yang mengingat Allah. Ya. Ciri-ciri cinta itu antara lain selalu menyebut-nyebut namanya. Ya. Kayak sampean senang ban. Lek wis MU terus gitu ya. Walaupun kalah berkali-kali. Selalu menyebut-nyebut namanya. Itu ciri-ciri cinta. Tapi ada juga yang sebaliknya, tidak mau sama sekali menyebut-nyebutnya. Ya. Supaya apa? Supaya tidak ada yang tahu. Supaya hanya aku dan engkau saja. Yang lebih berbahaya dari rindu itu cemburu. Ya. Setengah dari cinta itu percaya, selebihnya curiga. Setengah dari rindu itu ragu, selebihnya cemburu. Dan Allah itu yang lebih bahaya cemburunya. Kalau Allah sudah menetapkan seseorang sebagai kekasihnya, tidak ada yang boleh nyinggol. Sekali engkau colek kekasihku, engkau mengumumkan perang denganku. Hadis Qudsi begitu mengatakannya. Loh, perang melawan Allah itu piye rasanya? Gak usah perangnya kalah kok. Ya. Ada hadis Qudsinya. Sekali saja engkau nyolek waliullah, nyolek kekasihku, engkau mengumumkan perang. Luar biasa. Jadi cinta dan rindu berdekat-dekatan, rindu dan dendam berdekat-dekatan, dendam dan benci berdekat-dekatan, sampai-sampai tidak lagi bisa dibedakan. Sing paling mbok anyel iku mesti pacarmu, mesti bojomu. Sing paling kamu anggap tidak ngerti kamu itu pasti kekasihmu. Ya. Pasti sudah itu. Tapi sekaligus dia yang bahkan mau tetap merawatmu walaupun engkau tidak mau mengerti. Ya.
Ya diputus berkali-kali mari ngono, Dek. Makan yuk gitu mana. Ya. Ngajak nonton bioskop mana. Gitu terus. Ya. Putus nyambung gitu terus. Ya. Oleh karena itu dalam agama pernikahan itu harus dipercepat. Perceraian itu harus diperlambat. Kenapa? Pernikahan harus dipercepat kenapa? Sebelum berubah pikiran. Sopo ngerti khilaf? Akeh ceritane ngono, yo. Sing wedok wayu sing lanang welek. Wah khilaf lho dia. Nek khilaf jadi sebeh mungkin ya. Sampingnya jenengan Gus. Mas Dimas, nggih. Pernikahan itu harus dipercepat, perceraian diperlambat. Kenapa perceraian diperlambat? Siapa tahu berubah pikiran. Kan gitu. Jadi pernikahan dipercepat, siapa tahu berubah pikiran. Perceraian diperlambat, siapa tahu berubah pikiran. Nah, dalam hal pernikahan ini ada satu hal yang saya ingatkan sampean, mumpung saya juga ingat. Rasulullah itu welas asihnya luar biasa. Kecuali dalam satu hal Rasulullah itu tega sekali. Tega sekali. Bukan umatku jika tidak menikah. Modar para. Hah? Nang rabi, nang kawin. Nah, engko metu kok kene ketemu sapa? Rabi. Ya, gak usah milih-milih. Sing penting dadi umat ya Rasulullah. Ya. Bukan umatku jika tidak menikah. Masya Allah jomblo. Mas Dimas kok Sampai yang harus berusaha padahal sama itu dudu umat Muhammad ternyata. Dimas itu juga, waduh ya. Ya. Begitu Mbak. Jadi ada yang membahas cinta, ada yang membahas rindu, ada yang membahas benci. Tapi selalu ujung-ujungnya puncaknya selalu kembali kepada Allah saja. Kita tidak bisa melihat perilaku sufi dari wah dia harus pakai jubah, harus pakai surban, harus bawa tasbih, bawa tongkat kemana-mana. Itu definisi sufi menurut Thariqat Al-Ghamidiyah. Ya. Yang sebenarnya sufi itu bisa siapapun. Ya. Mungkin seseorang yang membukakan pintu gerbangmu ketika mobilmu masuk pada saat hujan turun deras. Dia seorang sufi mungkin. Ya. Mungkin seorang pengemis yang mengetuk-ketuk kaca mobilmu dan berharap engkau beri sesuatu. Mungkin dia sufi. Mungkin anak-anakmu, mungkin teman-temanmu, mungkin di antara kita ada sufi. ada itu ada. Namanya Sufi. Wit lahir sufi. Hebat. Mati wis sufi. Dan mati apa? Karena seorang sufi adalah seorang yang benar-benar justru menjadi manusia sesungguhnya. Menerima apa adanya dengan baik dan bersyukur. Menjadikannya bekal untuk menjadi manfaat bagi sesama manusia. Kuntum khair ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Nang kontre metu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manfaat. Itu sufi. Jadi sufi itu tidak lebih istimewa dari yang lain. Biasa sih. Ya. Sufi justru merasa dirinya lebih hina. Dia sangat suka sekali istighfar kepada Allah. Sangat suka sekali mengakui kesalahan-kesalahan dan dosanya. Sangat suka sekali mengharapkan rahmatnya Allah. Itu sufi. Gitu. Ketika yang lain mungkin sangat suka menghitung pahalanya, sangat suka menjelek-jelekan orang lain, sangat suka mengelompok-ngelompokkan orang berdasarkan golongan-golongan iman yang dia definisikan sendiri. Itu sufi. Gitu ya. Terima kasih. Iya, itu sufi. Sufi mana sufi? Di belakangnya. Bersembunyi. Bersembunyi. Sufi Iya. Ada lagi, silahkan. Masih mungkin 1 sampai 2 penanya lagi. Selamat malam Gus, mohon izin bertanya. Mohon izin juga tunjuknya atas ketidaktahuan saya dan keingintahuan saya. Begini, mengenai judul Makrifat Cinta. Kenapa kok judulnya Makrifat Cinta tidak Syariat Cinta? Pertanyaannya, terima kasih. Oh, dakwah cinta barang Usuluddin cinta.
dakwah haji. Mencintai itu takdir, menikah itu nasib. Ya. Jadi nek bojomu elek iki yo nasibmu. Nasib yo ono ning kene nasib. Itu jarine kanca-kanca begitu. Kenapa ma'rifat cinta? Karena awaluddin ma'rifatullah. Awalnya beragama itu bukan syariat. Awalnya beragama itu ma'rifat. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya beragama itu ma'rifat kepada Allah. Hanya saja sering atau kebanyakan dari kita salah memulainya. Mulainya dari syariat. Apa yang terjadi? Konflik. Saling menyalahkan. Jika agama itu kebenaran, maka berhentilah saling menyalahkan. Kalau mau mulai dari makrifat, nanti akan menjadi jelas gamblang semuanya. Semangat banget sholat, semangat banget ngelek-ngelek sing gak sholat. Padahal ditakoni, Kanjeng Nabi ku sholatnya umur piro, cah? Umur 52, 53. Sampai umur piro saiki? 20 terus bid'ah. Kok bisa bid'ah? Aku tuh tidak mengajak sampean tidak sholat, tidak. Aku cuma meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sholat itu nomor loro, nomor siji apa? Syahadat. 13 tahun pertama tuh Rasulullah dandani tauhid. Agama itu isinya tauhid, akidah, ibadah, muamalah. Tidak hanya ibadah tok. Kalau tauhidnya nggak beres, akidahnya nggak beres, ibadahnya pasti nggak beres. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besaran mana antara Allah dengan dosenmu, dosen penguji skripsi? Besar mana dengan istrimu? Mana lebih kamu takuti, bosmu apa Tuhanmu? Apa pacarmu? Ternyata Allah Akbar sudah nggak beres. Oleh Allah diejek itu, diejek sama Allah. Fawailun lil musallin. Lalai dalam sholatnya. Kelihatannya sholat, tapi yang tidak kelihatan tidak sholat. Selesai sholat nyolong sandal. Curhat. Fawailun lil musallin. Kenapa? Karena nomor satunya belum beres, syahadatnya belum beres, sudah berani-beraninya kamu sholat. Gitu. Sholat ini bisa menjadi apa namanya? Sikap sempurna yang paling nyata dalam hal berdusta kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, gitu ya. Aku hadapkan wajahku kepada wajahmu. Nanti dulu. Kita periksa sekarang. Latihan mati ya. Diperiksa karena malaikat. Nama siapa, Mas? Saya Pangeran, Mas. Pangeran. Ya. Pangeran ketika sholat membawa pangeran yang mana? Nyembah pangeran. Ini serius. Apa jenengmu? Zulfikar. Zulfikar ketika sholat membawa Zulfikar yang mana? Zulfikar kan cuma satu, Gus. Oh iya satu. Tapi Zulfikar yang anak bapak ibu Zulfikar sing adik atau masih sedulure, Zulfikar yang temannya Dimas, Zulfikar yang mahasiswa apa pari lulus iku wingi kae, Zulfikar sing apa? Zulfikar yang mana yang kamu bawa? Jangan-jangan kamu salah membawa diri dan diri yang kamu bawa tidak ada urusannya dengan Allah. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sampean sholat nyembah sapa iki padha tejo ya tau ngomong takon ngono. Gus sholat iku wajib apa enggak sih Gus asline? Itu surah sampean ya. Ya. Tapi yang sampean sholat sampean nyembah sapa Mas? Nyembah Allah Gus. Allah sing endi? Loh, Allah kan satu. Iya, Allah satu. Allah yang mana? Jangan-jangan engkau salah menghadap Allah yang tidak ada urusan dengan kamu. Makanya gak khusyuk. Pertanyaan paling tua di alam semesta ini sejak Islam ada. Ustadz saya sholat gak khusyuk. Jawaban Ustadznya sama. Salah membawa diri dan salah berhadapan dengan yang dihadapkan wajahnya. Maksudnya gimana? Allah kan satu, iya. Yang mana?
wujud kita bako mukhalafatun lewati sikyamu binafsi wadani sing di atau Rahman Rahim Malik Kudus Salam ya Mukmin Muhammad sing di. Kalau nggak apple to apple nggak nyambung, nggak connecting, nggak connected ya. Contohnya sampean mau minta maaf, minta ampun pada Allah. Allah yang mana? Al-Ghafur loh, nyambung. Urusan istighfar kepada Al-Ghafur. Innallaha ghafur. Ya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafur. Urusan sepuro, urusan jaluk ngapuro kepada Allah yang maha mengampuni. Sampean butuh rezeki, gue bayar SPP. Jaluk nang sapa? Allah. Allah sing endi? Ar-Razzaq. Sampean pengen sugih, minta kepada siapa? Allah yang mana? Al-Mughni, Ghani. Harus cocok. Kalau nggak cocok nggak nyambung. Tapi karena tidak belajar syahadat, tidak mulai dari makrifat, ngawur Allah perlu jangan kawan urusane. Tetap gelisah hatinya. Dipikir selesai mengerjakan sholat, selesai urusan gugur kewajiban nanti dulu. Tidak ada satupun ayat yang memerintahkan mengerjakan sholat. Yang ada apa? Mendirikan sholat. Apa bedanya mengerjakan dan mendirikan? Tak tunjukkan ya. Mau nggak ditunjukkan bedanya? Tolong dipegangin. Dengar nggak? Dengar. Mendirikan sholat itu, mengerjakan sholat itu begini. Jatuh. Itu namanya mengerjakan sholat. Jatuh lagi. Ya, itu namanya mengerjakan sholat. Sudah mengerjakan, masih jatuh. Perintahnya Allah apa? Perintahnya Allah mendirikan sholat. Caranya begini loh. Loh. Berdiri nggak nih? Ini nggak kira tipu ya, nggak mungkin jatuh. Buat kayak sampean ngerokok nggak? Oke. Pinteran. Alus. Nggak dapat sepeda, dapatnya rokok. Ini namanya mendirikan sholat. Dicapit ini mas, nggak jatuh. Ini sholat, dirikanlah sholat. Bagaimana caranya bro? Ketika Rasulullah mengatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang pancangnya agama. Kanjeng Nabi baru mau ngobrol soal rumah. Sholat sebagai tiang pancangnya. Tiang pancang itu supaya berdiri bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Kamu harus bikin pondasi dulu. Ya. Nanti tiang pancang didirikan di pondasi. Pondasi adalah sebidang tanah yang walaupun pada mulanya berisi mineral-mineral, yang walaupun pada mulanya dilempari bibit apapun tumbuh, sebidang tanah itu harus dikeruk semuanya, diambil semuanya, ya, dan diganti isian yang tidak lagi mengandung mineral dan yang dilempari apapun tidak tumbuh. Diganti apa isinya? Diganti cor. Ya, cornya apa? Cornya Allah, Rasulullah. Tidak ada yang boleh masuk selain itu. Tidak ada yang boleh masuk selain itu. Isinya hanya Allah dan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Titik. Selain Allah, Rasulullah dilarang masuk. Dilempari bibit apapun tidak tumbuh. Kekayaannya sugih gak butuh. Jabatan gak butuh. Kekuasaan tidak butuh, dilempari benci tidak butuh. Tidak ada yang boleh masuk di pondasi ini selain cor, dan cornya adalah Allah dan Rasulullah. Cor ini ketika sudah jadi pondasi, dia sama sekali tidak boleh bergerak. Kenapa? Kalau pondasi bergerak, segala sesuatu di atasnya ambruk. Mau yang masuk orang kafir, orang murtad, ateis, muslim, nasoro, Yahudi, pondasi tidak boleh gerak. Mau dikencingi, mau diberakin, mau diapain, tidak boleh gerak.
Kalau tauhidnya beres mas, pergaulan tuh enak sekali, nggak gerak mas, nggak ada takut-takutnya kayak Gus Dur, nggak ada takut-takutnya sama sekali. Pondasinya beres, ya. Dan sebaik-baik pondasi adalah pondasi yang tidak tampak. Betul kan? Pernah nggak sampai diundang orang, mari datang ke rumah saya tunjukkan pondasi saya. Gitu. Kan? Pondasi diplester, ditambahi keramik, nggak kelihatan. Itu pondasi. Syahadat sebagai pondasinya, sholat sebagai tiang pancangnya. Nah, bicara soal tiang pancang, jangan kebanyakan tiang pancang, jangan kebanyakan tiang. Sampean ini mau bikin rumah atau mau bikin penjara? Ojo kokian sholat. Ya. Secukupnya pakai rumusnya Rasulullah. 5 tiang pancang. Ya. Kalau butuh apa namanya itu kawat-kawat dan sebagainya itu yang sunnah-sunnahnya. Tapi jangan dipenuhi dengan tiang. Kenapa? Engkau akan terpenjara. Ya, sawangan wong sing kokian salat kan. Nyawang sithik wong liya najis. Ya. Rokok gitu. Bid'ah, kafir. Dia terpenjara oleh dirinya sendiri sehingga tidak bisa keluar. Harus lanjut. Setelah pondasi tiang pancang apa? Naik bata, bikin dinding untuk menahan segala sesuatu dari luar ke dalam, menahan segala sesuatu dari dalam keluar. Apa penahannya? Apa ibadah yang digunakan untuk menahan? Puasa. Puasa sebagai dindingnya. Tapi harap diingat, jangan kebanyakan dinding keliling sampai harap gawe rumah atau benteng. Secukupnya, harus lanjut lagi. Lanjutkan apa? Bikin pintu, jendela, angin-angin yang menghubungkan segala sesuatu dari dalam keluar, menghubungkan segala sesuatu dari luar ke dalam. Apa dinding, apa pintu, jendela dan ventilasinya? Zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, itu menghubungkan. Ya. Nah, Rasulullah bicara soal rumah dari pondasi, tiang pancang, dinding, pintu, jendela, ventilasi, ibarat bangun rumah. Jika mampu, bila mampu, membangunlah rumah sampai atapnya. Atapnya apa? Haji. Urutannya begitu mas. Tapi sekarang ini kan orang bangun rumah kok dari atap. Ini bikin rumah mau bikin tenda? Camping, Gak beres pondasi ini, gak beres lihat-lihat kok langsung nggak haji. Waduh. Ya tapi nggak apa-apa, mampunya segitu. Ya. Tapi kalau mau menggunakan rumus Allah, rumus Rasulullah, sudah ditata sedemikian rupa indahnya. Pilihan kembali pada kita. Mau menggunakan rumus manusia atau mau menggunakan rumus pencipta manusia. Kalau contohnya begini, kalau rumus manusia, kalau kamu pengen kaya raya, menabunglah. Itu rumus manusia. Rumus Allah, sebaliknya. Kalau kamu pengen kaya raya, sodakohlah. Ya, lepas-lepas itu uang. Jangan dipek dimiliki, ditabung, jangan. Lepas. Kalau manusia ditabung, dikantongi, kalau Allah dikeluarkan. Beda sekali. Sampai lebih percaya mana? Manusia atau pencipta manusia? Kalau rumusnya manusia, kalau engkau ingin tinggi, naiklah. Rumus manusia. Rumus Allah, kalau ingin tinggi, turunlah. Beda. Tinggal sampean pilih mana? Ya. Kalau sampean pilih pakai rumus manusia, ya naiklah. Kalau pakai rumusnya Allah, turunlah. Semakin tawadu engkau, semakin rendah hati engkau, Allah akan menjunjungmu semakin tinggi. Begitu. Terima kasih. Satu lagi, jelas. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Ngantuk? Iya. Kalau nggak ada mungkin closing statement. Closing statement. Kemudian nanti langsung penutupan. Closing statement apa ya? Semoga yang hadir di sini semua masuk surga. Kalau mau berangkat malam ini boleh.
Cukup sekian dari saya. Mohon maaf banyak sekali kesalahan, kekurangan. Sesungguhnya tidak ada yang lebih tahu di antara kita. Yang ada yang lebih dulu tahu. Tidak ada yang lebih tahu di antara kita. Yang ada yang lebih dulu tahu. Proses belajar itu seperti pendakian. Mendaki di Gunung Slamet mungkin ya. Dasarnya adalah rasa ingin tahu. Prosesnya, pendakiannya adalah proses mengetahui. Dan puncaknya adalah rasa tidak tahu. Maka semakin tahu kita terhadap sesuatu, sesungguhnya semakin tidak tahu kita terhadap sesuatu itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.